Ini salah satu kisah yang mungkin sebagian dari kita juga sudah sering dengar, yaitu tentang satu orang yang sakit kusta, kemudian disembuhkan Tuhan atau ditahirkan. Setidaknya di Injil Matius, ya, ayat Matius 8, ayat 1 sampai dengan 4 ya. eh, Hal ini diceritakan, tapi juga ada di Injil Markus. Masing-masing kalau kita baca itu eh, ada penekanan yang bisa kita lihat di situ dan kita dapat ya. Saya bacakan di sini ya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Kalau kita baca di konteksnya ini banyak pelajaran yang bisa kita bagikan. Ada orang yang memang Tuhan mengajarkan dalam kehidupan itu banyak tentang penyembahan. Maka kalau kita baca di Injil Matius ini, ya, pasal 8, ayat 1 sampai dengan 4 itu, di ayat 2 khususnya sebenarnya dikatakan, datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Ya, sementara ini ada banyak orang berbondong-bondong loh mengikuti dia. Ini luar biasa karena aturan pada masa itu orang kusta nggak boleh dekat-dekat orang banyak. Nah, dia bisa datang ke dekat Yesus lalu sujud menyembah dia. Ya, dan dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya. Lalu ayat 4 itu memang dia Tuhan perintahkan untuk cek ya ke para imam, lalu persembahan-persembahan seperti yang diperintahkan Musa ya, sebagai bukti bagi mereka. Jadi ada eh, hamba Tuhan yang memang Tuhan banyak ajar mengenai penyembahan, maka dia melihat ini bahwa kesembuhan ini terjadi karena orang ini sujud menyembah Tuhan. Di Injil Markus, ya, Markus 1 ayat 40 itu juga cerita yang sama. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Nah, berlutut gambarnya seperti ini, ya. Menyembah juga seperti itu, ya. Ia mohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Lalu ayat 41 berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, Aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi ada yang menyimpulkan bahwa karena penyembahan itu menyentuh hati Yesus, lalu Yesus menjamah orang ini, Aku mau, jadilah engkau tahir. Ini pelajaran yang dalam dan sifatnya sebenarnya pribadi ya. Kita kan seringkali berkata kita menyembah Tuhan ya, mungkin lewat alat musik, gereja misalnya. Tapi sebenarnya seberapa eh, dalam penyembahan kita? Ya, apakah sampai bisa seperti ini menggerakkan hati Yesus gitu? Nah, di sisi lain, kalau kita baca ya buku-buku hamba-hamba Tuhan atau teaching mengenai iman, ini memang iman yang muncul pada orang yang sakit kusta ini yang membuat dia itu tidak hanya percaya ya, dia berani melangkah, menerobos kerumunan orang banyak, lalu tersungkur di hadapan Yesus atau menyembah Yesus ya. Sujud di situ dan bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, aku mau. Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah,
banyak orang Kristen yang imannya sampai di sini. Ya, jadi Tuhan bisa kok, Tuhan penuh kuasa. Ya, Dia sanggup. Aku tahu Dia sanggup memulihkan diriku, menyembuhkan aku. Tapi aku cuma perlu keyakinan aja. Dia mau nggak? Itu. Kalau dia nggak mau ya nggak bisa. Ya ada yang sampai di situ. Terserah Tuhan. Aku percaya Dia bisa. Dia pasti bisa menyembuhkan aku, memulihkan aku. Tapi terserah Tuhan. Ya kalau Dia mau sembuhkan sembuh. Kalau enggak ya berarti Dia nggak mau aku sembuh. Nah di sini yang perlu kita belajar ya. Karena Tuhan tidak melanggar firman-Nya. Ya, jangan kita berkata ketika ada orang yang tidak sembuh, lalu kita berkata bahwa memang Tuhan tidak kehendaki orang itu sembuh. Ya, apalagi perjanjian baru ya. Perjanjian baru dikatakan penyakit kita sudah ditanggung, sudah dibayar oleh Yesus dan oleh bilur-bilurnya, kita sudah sembuh. Itu yang bilang kan surat Petrus. Dan surat Petrus itu mengutip apa yang ada di kitab Yesaya. Jadi lebih lama lagi. Dan kitab Yesaya itu mengatakan kita mengira dia kena tulah, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, gitu. Jadi ini kalau kejadian orang kusta ini disembuhkan, kan Yesus masih melayani sebagai manusia yang datang, ya, firman yang menjadi manusia di muka bumi, ya. Itu dia kan belum menjadi domba yang dipersembahkan. Sementara kita ini hidup di zaman ketika dia sudah lakukan semuanya, sudah final. Dia berkata tetelestai, yang sudah selesai. Jadi artinya sudah tersedia, tinggal kita mau ambil apa enggak. Kita nggak bisa pakai lagi perkataan orang kusta ini. Tuhan kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Kita nggak berhenti nggak berkutat di situ. Pusing, Tuhan mau nggak ya? Waduh saya kurang doa kayaknya. Tadi saya baru ribut sama istri saya, sama suami saya. Kayaknya Tuhan marah deh, Tuhan nggak mau ya menyembuhkan saya atau memulihkan saya atau mungkin memberkati saya. Ya. Kita mesti kembali ke firman, melihat bahwa ini firman untuk kita di perjanjian baru itu apa. Ya, surat Petrus itu jelas sekali. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Walaupun mungkin realisasinya butuh waktu. Kalau orang yang sakit kusta ini, waktu dijamah oleh Yesus, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya, saya nggak tahu berapa lama setelah dinyatakan bahwa dia tahir, sampai kulitnya pulih kembali itu nggak tahu berapa lama. Ya. Tapi kalau yang 10 orang kusta di bagian lain itu diceritakan mereka tuh berdiri dari jauh dan berkata, Yesus, ya, kasihanilah kami. Lalu Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada para imam. Padahal itu belum sembuh, ya, belum tahir. Tapi ketika mereka lakukan, di tengah jalan mereka tahir, mereka sembuh. Lalu salah seorang tiba-tiba sadar, wah sudah sembuh. Kemudian dia balik, ya, seorang Samaria tersungkur di hadapan Yesus, ya, dia sambil memuji Tuhan karena dia menyadari bahwa itu hampir tidak mungkin ya untuk tahir sembuh penyakit kusta pada masa itu, ya, entah butuh waktu berapa lama. Dan dia sadar dia orang Samaria, tidak termasuk dalam golongan orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan dia tuh datang pada Yesus. Dia tuh cuma ikut nimbrung, ya, ikut patungan iman istilahnya biar bareng-bareng ketemu Yesus. Karena nggak berani, ya, karena peraturan pada masa itu kan nggak boleh dekat-dekat orang sakit kusta. Mereka cukup berdiri dari jauh. Nah, itu 10 orang sakit kusta itu sembuhnya waktu Yesus bilang, lakukan ini, pergi kepada para imam. Di tengah jalan itu sembuh. Jadi, ini satu prinsip ya, waktu kita terima kebenaran itu, sampai itu terrealisasi, itu ada tenggang waktu. Tenggang waktunya itu bisa cepat, bisa lama. Dan ada proses yang
yang mungkin harus kita lalui, ya. Tapi pasti terjadi. Nah, contohnya doa yang Daniel naikkan. Ada Daniel 9, dia berdoa, begitu dia berdoa, langsung datang malaikat Gabriel kasih jawaban. Ya, butuh waktu mungkin 3 menit, ya 10 menit barangkali. Tapi yang satu lagi, Daniel 10, dia berdoa 3 minggu baru datang jawaban. Dan waktu datang, malaikat Gabriel bilang, pada waktu engkau berdoa, keluar satu firman. Sudah ada jawabannya. Aku datang untuk membawa jawaban itu kepadamu. Tapi ada peperangan rohani. Dan setelah peperangan rohani itu, di dunia roh, ya, Daniel puasa selama 3 minggu. Nah, jadi kadang-kadang kita perlu puasa, ya, perlu pengakuan iman, perlu konsisten itu dalam rangka meraih, ya, apa yang sudah Tuhan janjikan itu dari alam roh itu terrealisasi, termanifestasi dalam dunia fisik. Ya. Ada hamba Tuhan yang dia itu ada kanker ya, di telinganya. Jadi dia doa pengakuan. Saya nggak tahu bagaimana dia mengatasi, apakah rasa sakitnya seperti apa, ya. Itu sangat tidak nyaman pasti, ya. Dan dia doa, dia percaya sudah sembuh dalam nama Yesus. Nah sementara dia khotbah kemana-mana tuh kelihatan telinganya masih ada merah. Lalu ada stafnya bilang, ke dokter aja dipotong, dioperasi sebentar. Dia bilang, enggak, saya percaya sudah sembuh, ya. Dan itu butuh waktu 6 tahun. Dia tetap pengakuan iman itu. Dan pada tahun ke-6, dia hadir di satu kebaktian. Di situ ada hamba Tuhan yang lebih senior dari dia, juga seorang pengajar iman. Dan salah satu orang yang didoakan di depan adalah dia. Ya, waktu didoakan itu bahkan hamba Tuhan senior yang mendoakan dia tuh masih bajunya tuh kena tetesan darah dari telinga dari hamba Tuhan yang didoakan ini. Ya. Dan dalam minggu itu kankernya itu hilang. Padahal pengakuan imannya sudah dibuat 6 tahun sebelumnya. Ya. Jadi kadang-kadang begini, kita belajar ya selama proses 6 tahun itu saya percaya hamba Tuhan ini makin kuat gitu imannya itu. Ya, terbentuk dia sudah melalui masa-masa yang memang membentuk pengenalan dia akan Tuhan, ketekunan itu makin kuat. Di sisi lain ada hamba Tuhan yang Tuhan sudah pakai, sudah lebih tertempa gitu, yang ketika dia berdoa langsung pleng gitu, langsung jadi. Ya. Jadi ada banyak pelajaran ya yang menarik ya. Jangan segera putus asa kalau yang sedang kita doakan nampaknya belum terjadi. Yang jadi masalah kadang-kadang itu kalau kita nggak melihat tanda-tanda itu terjadi, ya, kita hilang fokus. Lalu kita berpikir mungkin ya bukan kehendak Tuhan mungkin, ya, atau mungkin saya harus lebih sungguh-sungguh lagi, lebih suci lagi, ya. Ada teman yang bagikan ketika datang orang kepada Yesus minta didoakan, Yesus nggak pernah tanya, ya, kamu punya dosa apa, masalah apa, nggak ada. Ada orang yang sakit ketika disembuhkan, lalu orang itu ketemu Yesus lagi, Yesus bilang, engkau sudah sembuh, ya, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Ya, jadi kesimpulannya bisa aja penyakitnya itu terjadi ya karena ada celah dalam kehidupan dia, ya, ada dosa yang mungkin dia sadar atau nggak sadar dia lakukan. Itu menjadi celah, iblis itu nyerang untuk masuk. Nah, waktu didoakan untuk sembuh, ya, diperintahkan dia untuk sembuh, ya, untuk bangkit dari kelumpuhannya itu, Yesus nggak tanya, ya, kamu hidup dalam dosa apa? Enggak, langsung aja. Ya. Sementara sebagian orang Kristen mungkin akan, wah ini mungkin akarnya begini, mungkin kamu, ya itu nggak salah juga sih, tapi kita belajar di firman Tuhan bahwa pada akhirnya yang menjadikan seorang itu layak disembuhkan, dipulihkan tuh bukan perbuatan baik, bukan dia rajin memberikan persepuluhan,
bukan banyaknya jam doa, bukan itu sebenarnya sih. Tapi itu sudah disediakan. Tinggal bagaimana dia menerimanya itu. Nah, yang pertama mungkin bisa saja dia butuh orang lain untuk menolong dia mengambilnya dalam alam roh itu, membawanya menjadi nyata di dunia fisik. Ya, bisa lewat penumpangan tangan, ya seperti yang hamba Tuhan senior itu lakukan kepada seorang hamba Tuhan yang di telinganya itu ada kanker. Ya, waktu didoakan tuh masih kelihatan ya merah-merahnya. Padahal dari jauh itu ya, kalau dilihat di foto di zoom tuh kelihatan. Nah, dalam minggu itu nggak tahu kapan terjadi kesembuhan. Cuma cerita-cerita kayak begini seringkali kan sebagian kita mungkin nggak dengar. Karena gitu kita kadang-kadang diserang oleh keraguan. Bener nggak seperti itu? Ya, saya kenal orang-orang yang ketika didoakan mungkin mendapatkan nubuat. Ya, saya tahu nubuatnya apa, tapi setelah didoakan kok nggak seperti menjadi kenyataan. Ya, kayaknya butuh waktu dan nggak tahu berapa lama. Dan setelah lewat semuanya baru saya lihat, oh iya ternyata betul. Jadi seringkali juga itu ada butuh konsisten, ketekunan dan sebagainya. Makanya dikatakan jangan jemu-jemu untuk berdoa, ya. Karena itu bisa terjadi jawaban mau datang, tapi serangan itu banyak. Nah, serangan itu tidak selalu bentuknya yang mengerikan, tapi kadang-kadang yang membuai. Ya, tawaran-tawaran lain ya dibuat fokusnya pecah gitu ya, broken focus. Udahlah, nggak perlu inilah ya. Kan kamu bisa menyesuaikan diri ya dengan penyakitmu itu ya. Ada orang-orang yang akhirnya menurunkan kerinduannya itu menjadi ya udahlah nggak apa-apalah, yang penting saya bisa jalan-jalan misalnya dan sebagainya ya. Ada satu hamba Tuhan pernah khotbah, dia bilang, Anda percaya anjing itu suka tulang ya? Dia bilang, saya juga percaya anjing itu suka tulang. Sampai satu ketika di satu seminar self development, pengembangan diri, ada trainernya tuh tanya, siapa yang percaya di sini bahwa anjing itu suka tulang? Ya, banyak yang angkat tangan, ya termasuk ini hamba Tuhan angkat tangan. Lalu trainernya bilang, sebenarnya dia nggak suka tulang, dia suka steak, ya steak. Cuma masalahnya kalau nggak ada steak ya dia menyesuaikan diri, makanya tulang dia ambil. Jadi kadang-kadang begitu ya. Kita ini suka sesuatu yang bukan yang paling kita suka sebenarnya, tapi karena kita menurunkan standar kita toleran gitu terhadap yang sebenarnya kita inginkan seperti apa. Ya, mari baca firman Tuhan, renungkan senantiasa. Tidak semalam kadang-kadang ya untuk mencerna satu ayat saja sampai itu mengubah cara berpikir kita. Ya, termasuk saya dulu berpikir juga begitu. Kayaknya merasa diri nggak cukup pantas ya untuk menerima kesembuhan, menerima berkat ya. Dan sampai akhirnya semakin ngerti bahwa memang Tuhan mau. Nah, selama kita bisa jaga pikiran kita dengan informasi yang betul dari firman Tuhan, itu akan menolong kita semakin fokus pada janji Tuhan. Tapi kalau kita kena distorsi dengan berbagai pendapat ya, dari banyak orang lain, itu kan zaman dulu, kita kan nggak sempurna dan sebagainya, itu menggerogoti ya firman atau janji yang Tuhan berikan. Mari belajar seperti orang Yahudi di Berea, ya dikatakan di Kisah 17 ayat 11, mereka ini lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka itu terima firman dengan segala kerelaan, ya, readiness of mind, kesiapan di pikiran, dan tidak hanya itu, tiap hari menyelidiki kitab suci. Betul nggak seperti itu? Nah ini dia. Apakah kita cuma mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan yang kita dengar mungkin 10 menit, 20 menit, kadang-kadang 5 menit, selebihnya dengan banyak berita di dunia ini. Mari belajar fokus pada firman Tuhan supaya apa yang dia janjikan
terwujud dalam hidup kita. Amin.